Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Triputri Senal, NIM 18.400.004. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai posisi perbankan di masa pandemi saat ini. Pada saat ini, COVID-19 sebagai tantangan besar di seluruh negara dan Indonesia juga termasuk di dalamnya. Pada 11 November 2020, total status COVID-19 di Indonesia sudah mencapai angka 3.770 per 11 November 2020 menjadi 448.118 kasus positif. Kasus corona terbanyak masih tercatat di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Pasien yang sudah sembuh sejumlah 378.982 pasien dan pasien yang dirawat sejumlah 54.300 pasien. Jumlah kematian sebanyak 14,836 jiwa. Pada masa pandemi saat ini aktivitas terhambat karena adanya pembatasan sosial yang memang harus dilakukan. Akhirnya Indonesia masuk ke dalam jurang resesi telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang negatif 2 kuartal berturut-turut dalam 6 bulan terakhir. Data dalam Badan Pusat Statistik yang mencatat bahwa kuartal 2019 sampai 2020 pertumbuhan ekonomi kita minus atau terkontraksi sebesar minus 3,49% dibandingkan dengan periode yang sama di 2019 lalu, yaitu 5,02%. Tapi angka ini memang lebih baik dibandingkan dengan kuartal 2 kemarin yang anjlok hingga minus 5,32%. Pada saat pandemi ini, sektor perbankan menjadi salah satu sektor yang cukup terpukul. Di ambang resesi, berbagai negara membuat permintaan kredit dari nasabah menurun dan melambat hingga kredit macet meningkat. Modal bank pun diprediksi akan kredit macet meningkat. Modal bank pun diprediksi akan banyak terjerumus. Untuk itu, sejumlah otoritas moneter atau banyak akhirnya mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meringankan beban dan memperkuat modal. Sebenarnya OJK sudah menerbitkan stimulus untuk melonggarkan likuiditas atau meningkat permodalan bank jaga kesehatan Bank Indonesia. Ini dilakukan supaya stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah pandemi ini, apalagi di tengah ancaman resesi di Indonesia karena kita sudah masuk di fase resesi teknikal. Adapun yang dilakukan OJK itu yang pertama, kewajiban pemenuhan tambahan modal penyangga bank buku 3 dan buku 4 ditiadakan sampai 31 Maret 2021. Terus yang kedua itu penurunan batas minimum LCR dan NCVR dan buku 3 buku 4 dan bank asing menjadi 85%, yang dulunya 100% dan sekarang diturunkan menjadi 85%. Dan yang terakhir itu kaji perpanjangan restrukturisasi kredit. Bagi para investor, bank-bank besar atau jumbo menjadi perhatian utama agar mengetahui yang menarik dikoleksi secara fundamental sampai memprediksi seperti apa pergerakan indeks harga saham gabungan ke depannya. Karena diketahui sektor perbankan mempunyai bobot besar di indeks harga saham. Bank jumbo pada saat COVID-19 di Indonesia, akhirnya Indonesia masuk ke dalam jurang resesi telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang negatif 2 kuartal berturut-turut dalam 6 bulan terakhir. Data dalam Badan Pusat Statistik 2 kuartal statistik yang mencatat bahwa kuartal 2019 sampai 2020 pertumbuhan ekonomi kita minus atau terkontraksi sebesar minus 3,49%.
Sehingga pemerintah dan banyak pihak lainnya juga menilai bahwa meskipun memang Indonesia resesi, tapi sudah ada tanda-tanda pemulihan ekonomi. Sebetulnya ada konsumsi pemerintah saja yang tumbuh positif karena sengaja dibandingkan untuk stimulus selama COVID-19. Sedangkan untuk konsumsi rumah tangganya, kemudian investasi ekspor dan impor memang masih negatif. BRI merupakan aset terjumbo di Indonesia atau aset terbesar. Pada September 2020 per kuartal 3 total aset BRI ini mencapai 1,447,8 triliun atau naik 10,9% per tahun. Dari kuartal pertama ke kuartal kedua mengalami sedikit penurunan, tetapi angkanya mulai menarik sampai 12,38 triliun menjadi 935,35 triliun per kuartal 3 2020. Pada tahun 2019 juga mengalami kenaikan per kuartal 3 sebelum pandemi naiknya sebesar 5%. Adapun pendapatan bunga bersihnya, pendapatan bunga bersih merupakan penopang yang utama. Pendapatan perbankan di 3 bulan pertama BRI memperoleh kuartal 1 20,97 triliun, kemudian naik pada kuartal 2 memperoleh 36,5 triliun dan terus Adapun DPK angkanya terus mengalami pertambahan dari kuartal 1 memperoleh 1.02899 triliun dan menarik ke kuartal kedua memperoleh 1.072,5 triliun sampai akhirnya tembus 1.131,93 pada kuartal 3. Adapun laba bersih, dari pertumbuhan positif inilah BRI berhasil menumbuhkan laba bersih sebesar 14,12 triliun pada kuartal 3 pada tahun 2020. Rekomendasi kepada pihak manajemen bank tentang kebijakan yang tepat untuk mampu bertahan di tengah pandemi ini yaitu dengan mengikuti kebijakan yang telah dibuat pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia menerapkan kebijakan guna mengatasi dampak COVID-19. Sejumlah langkah pencegahan penyebaran COVID-19 dan memberikan stimulus fiskal untuk mitigasi dampak COVID-19. Bank Indonesia menurunkan suku bunga kebijakan BI repo rate sebesar 25 BPS menjadi 4,50% pada Maret 2020. Bank Indonesia juga memperkuat bauran kebijakan antara lain dengan memperkuat intensitas kebijakan triple inflation untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan COVID-19 dan potensi dampaknya terhadap ekonomi Indonesia, serta memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, OJK maupun otoritas terkait lainnya, guna menjaga kestabilan makroekonomi dan sistem keuangan, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.